Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel yang selalu memberikan tutorial, trik, dan tips seputar dunia menjahit. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Penjahit Hari. Like, comment, share juga ke sosial media kalian. Anda harus tahu beberapa jenis kain katun ini. Kain katun ini paling banyak dicari di toko tekstil. Simak terus. Kain bahan katun jenisnya ada bermacam-macam, seperti kain katun biasa, kain katun rayon, kain katun Cina, kain katun satin Jepang, dan masih banyak lagi lainnya yang bisa kamu temukan di ulasan dan informasinya di sini. Serat alami tanaman kapas atau gossypium merupakan material utama penyusun kain katun yang ditenun dan diolah dengan berbagai cara. Eksistensi kain ini banyak digandrungi oleh berbagai kalangan di dunia. Tapi tahukah Anda jika jenis-jenis kain katun ada bermacam-macam? Karakteristik dari setiap macam jenis katun ini bervariasi, sehingga dapat Anda sesuaikan dengan model pakaian. Ada banyak jenis kain katun yang banyak dicari di pasaran. Yang pertama yaitu ada kain katun biasa. Kain katun biasa merupakan jenis kain paling umum dicari dan dibanderol dengan harga relatif murah. Bahan katun biasa memiliki banyak motif seperti garis, bunga, kotak, polkadot, abstrak, dan beberapa jenis berwujud polosan. Jenis kain ini tidak memiliki kode warna pada pinggir kain atau gulungannya. Bahan ini banyak dicari karena daya serap keringatnya terbilang cukup baik walaupun harganya lebih murah. Kain katun yang selanjutnya yaitu kain katun rayon. Kain katun rayon bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk memproduksi busana muslim, khususnya untuk wanita dan anak-anak. Bahan katun rayon banyak digunakan karena teksturnya licin, ringan, dan adem ketika dikenakan. Jenis kain ini memiliki daya serap keringat yang baik sehingga nyaman dikenakan di daerah tropis seperti di Indonesia. Sayangnya jenis kain cenderung mudah kusut apalagi jika tidak disetrika. Dan kain yang selanjutnya yaitu kain katun Cina. Kain katun Cina sering digunakan untuk bahan membuat spray, sarung bantal, dan sarung guling. Jenis kain ini lebih terkenal dengan sebutan kain katun twill. Jenis kain ini biasanya hadir dengan warna-warna pastel yang tidak terlalu mencolok. Anda harus cermat dalam membeli kain katun Cina karena ada beberapa yang dijual dengan kualitas rendah dan cenderung lebih tipis. Dan kain katun yang selanjutnya yaitu ada katun silk sutra. Kain katun silk sutra merupakan hasil perpaduan dari bahan dasar sutra dan bahan dasar katun. Karena perpaduan tersebut, katun silk sutra menjadi licin, lembut, dan halus. Jenis kain ini memiliki bahan adem dan ringan sehingga nyaman untuk dipakai. Kain katun silk sutra juga terkenal dengan kualitas kain yang awet, kuat, dan mudah dibentuk. Selanjutnya yaitu ada kain katun Paris. Kain katun Paris memiliki kualitas lebih baik jika disandingkan dengan kain katun biasa walaupun sekilas mirip. Secara karakter katun Paris juga lebih ringan dan tipis jika disandingkan dengan katun biasa. Jenis kain ini sering dimanfaatkan sebagai bahan dasar membuat gamis syar'i dan jilbabnya. Selanjutnya yaitu ada kain katun Bangkok. Kain katun Bangkok diproduksi di Bangkok. Tak heran jika motif yang muncul juga tidak jauh-jauh dari ciri khas Thailand. Karakteristik dari katun Bangkok adalah permukaan yang agak kasar dan lebih tipis jika disandingkan dengan katun lainnya. Karena sifatnya yang menerawang, kain katun Bangkok bisa digunakan untuk bahan dasar membuat blouse dan kemeja. Selanjutnya yaitu ada katun satin Jepang. Kain katun satin Jepang diproduksi di Jepang dengan karakteristik warna-warna kuat dan motif beragam. Jenis kain ini memiliki tekstur lembut dan adem sehingga nyaman dikenakan untuk pakaian sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada kain katun minyak. Kain katun minyak dikenal dengan ciri khas bahannya yang mengkilap, layaknya minyak. Jika dibandingkan dengan kain katun silk sutra,
Katun minyak lebih mengkilap. Jenis kain ini belum begitu populer di Indonesia. Sebenarnya memiliki daya serap keringat yang baik untuk daerah tropis. Sayangnya lagi, tekstur mengkilap ini perlahan luntur selama beberapa kali proses pencucian. Selanjutnya yaitu ada kain katun combat. Kain katun combat dibuat dengan cara combing atau sisir, yang menjadikan kain ini memiliki tekstur halus dan lembut. Proses combing yaitu proses menyisir, menghasilkan serat-serat sepanjang sehingga menjadi benang untuk membuat kain. Jenis kain ini juga menyerap keringat dengan baik, sehingga sering digunakan untuk membuat kaos. Ada 3 tingkatan ketebalan katun combat, yaitu katun combat 24S yang paling tebal, katun combat 30S dengan ketebalan sedang, dan katun combat 40S yang paling tipis. Selanjutnya yaitu ada kain katun carded. Kain katun carded dibuat dengan cara carding yang menjadikan kain ini memiliki tekstur yang tidak sehalus kain katun combat. Proses carding yaitu menggunakan proses geruk yang menghasilkan serat-serat pendek menyatu. Tak heran jika seratnya cenderung kasar. Jenis kain ini memiliki daya serap keringat yang baik, mirip dengan katun combat. Katun carded bisa digunakan untuk membuat kaos dengan berbagai warna dan ukuran. Selanjutnya yaitu ada kain katun satin. Kain katun satin ditenun dengan cara teknik tenun satin sehingga menghasilkan kain dengan permukaan yang berkilau. Hal ini dikarenakan teknik tenun satin memang merupakan salah satu teknik tenun yang memberikan kesan kain menjadi mengkilap. Selain katun, bahan seperti sutra, polyester, dan nilon juga bisa ditenun dengan cara teknik tenun satin. Selanjutnya yaitu ada katun denim. Kain katun denim biasa dimanfaatkan untuk bahan dasar membuat jaket, celana, dan rok. Hal ini dikarenakan teksturnya yang cenderung kasar dan kuat sehingga menghadirkan kesan tegas dan maskulin. Di pasaran, katun denim lebih terkenal dengan sebutan bahan jeans. Padahal jeans sendiri merupakan merek dagang pakaian yang menggunakan katun denim sebagai bahan dasarnya. Jadi teman-teman udah ngerti ya di sini ya. Jeans itu adalah merek dagang, bukan nama dari kain. Selanjutnya yaitu ada kain katun flanel. Katun flanel identik dengan motif kotak-kotak dan dimanfaatkan sebagai kemeja. Kain katun flanel juga memiliki tekstur berbulu di salah satu sisinya. Jenis kain ini juga memiliki permukaan yang lembut karena proses penyikatan atau brush heat selama pembuatannya. Selanjutnya yaitu ada katun stretch. Kain katun stretch dihasilkan dari kombinasi serat alami kapas dengan likra atau spandex sehingga menghasilkan kain yang elastis. Selain bisa melar, katun stretch juga memiliki daya serap keringat yang baik. Karena karakteristik tersebut, tidak heran jika katun stretch dimanfaatkan sebagai bahan dasar membuat legging, celana, kaos, pakaian dalam, hingga gamis. Selanjutnya yaitu ada katun supernova. Kain katun supernova terkenal dengan ciri khas bahan yang adem, halus, lembut, dan juga cenderung ringan. Jenis kain ini banyak dicari untuk dijadikan bahan dasar membuat baju koko, gamis syar'i, jilbab, hingga pakaian formal lainnya. Selanjutnya yaitu ada kain katun ima. Kain katun ima yang paling terkenal adalah ima polos dan ima sloop import. Ima polos memiliki permukaan kain yang mulus, halus, dan juga polos. Sedangkan ima sloop import memiliki tekstur benang bersilangan pada permukaan kain. Jadi perbedaannya itu ya. Kain jenis ini merupakan hasil produksi dari Jepang berkualitas baik dengan material ringan dan tipis, namun tidak menerawang. Kain katun ima biasa dimanfaatkan untuk membuat baju seragam, baju gamis, dan baju koko. Berbagai macam kain katun di atas bisa digunakan untuk membuat berbagai macam jenis pakaian. Setiap jenis kain memiliki kegunaan masing-masing. Penting sekali untuk mengetahui hal ini agar tidak salah pilih kain katun. Setelah mengenal jenis-jenis kain katun yang paling sering dicari di pasaran, tentunya Anda sudah tidak bingung lagi kan untuk memilih desain baju kesukaan menggunakan jenis kain katun sesuai kebutuhan Anda. Selamat berkarya dalam berbusana. Semoga ulasan mengenai jenis kain katun yang paling banyak dicari di pasaran bisa bermanfaat untuk Anda.
Dan jangan lupa cek juga semua video di channel ini ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa. Jadi sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lalu ditekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Penjahit Hari. Like, komen, share juga ke teman-teman penjahit lainnya agar kebahagiaan ilmu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.